Dolan neng laut, ndelok kapal selam. Atine kaget, malah ditekani boyo. Keparengan kula ngaturaken salam kanggo dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Selamat datang di implementasi kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga. SMK Negeri 1 Karanganyar melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka dengan mengambil tema kearifan lokal yang berjudul Memangun Budaya Adiluhung. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta berperan aktif dalam melestarikan budaya lokal. Tema kearifan lokal ini diambil guna menanamkan pada diri peserta didik akan cinta budaya daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa generasi Z saat ini mulai tidak tertarik untuk mempelajari budaya daerah. Sehingga dengan adanya P5 yang mengambil tema kearifan lokal dapat memperkenalkan kembali kearifan lokal di sekitar peserta didik. Sehingga peserta didik akan lebih menghargai budaya daerah dan diharapkan nantinya akan tetap dapat mengembangkan dan memperkenalkan budaya daerah mereka ke dunia luar. Peserta didik SMK Negeri 1 Karanganyar akan menjadi generasi yang peduli terhadap kekayaan daerah di sekitar tempat tinggalnya. Peserta didik juga akan menjadi lebih berkompeten dan bermartabat dalam menjaga eksistensi kekayaan budaya daerah lokal. Kearifan lokal juga dapat digunakan sebagai modal dalam membentuk karakter luhur bangsa. Dimensi pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam tema kearifan lokal diantaranya 1. Dimensi bernalar kritis. 2. Dimensi berkebinekaan global. 3. Dimensi kreatif. Proyek kearifan lokal dilaksanakan melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, tahap temuan. Tahapan kedua, tahap bayangkan. Tahapan ketiga, tahap lakukan. Dan tahapan keempat adalah tahap bagikan. Pada tahap temuan ini, peserta didik diajak untuk mengenali bentuk dan fungsi kearifan lokal yang ada di daerah di Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan peserta didik diajak untuk mengingat kembali pitutur luhur beserta maknanya. Peserta didik juga diajak untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan yang terdapat pada salah satu budaya lokal dari Jawa Tengah, yaitu adat pernikahan Jawa. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai dimensi bernalar kritis dan berkebinekaan global. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan role play, di mana peserta didik diajak untuk menemukan hubungan antara identitas diri, identitas budayanya, dan belajar untuk memahami bahwa identitas adalah sebuah konsepsi yang dinamis dan selalu berubah. Berangkat dari pemahaman tentang identitas ini, peserta didik membongkar asumsinya terhadap identitas budaya yang ada di wilayahnya maupun budaya orang lain. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal sebuah kelompok masyarakat. Tahap selanjutnya adalah tahap bayangkan. Dengan melakukan kegiatan menelusuri warisan masa lampau, di mana pada tahap ini peserta didik diajak untuk melihat langsung bagaimana bentuk kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Dari sini peserta didik diminta untuk mengkritisi hubungan antara bentuk kearifan lokal yang ditemukan dan fungsinya bagi masyarakat. Tahap ini diakhiri dengan membayangkan kondisi impian yang peserta didik harapkan terjadi pada lingkungannya dan kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Kegiatan selanjutnya, peserta didik diajak untuk membuat batik asam basa. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai dimensi kreatif
bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Tahapan ketiga adalah tahap lakukan. Pada tahap lakukan terdiri atas 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pembuatan TD, yang merupakan teknik ikat celup untuk mewarnai kain. Pembuatan kaos TD sangat berguna untuk melatih kreativitas peserta didik dalam membuat corak yang estetik serta padu padan warna yang menarik. Hasil dari pembuatan TD ini nantinya akan dipakai pada kegiatan gelar karya P5. Kegiatan selanjutnya yaitu identifikasi potensi diri dan kelompok dan menemukan bentuk aksi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menggaungkan kearifan lokal yang ditemui dan bermakna bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Sebagai bentuk penerapan proses pembelajaran yang inovatif, nyata, serta turut berpartisipasi dalam melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, maka pada tahap lakukan diadakan kegiatan outing class berupa permainan tradisional. Beberapa permainan tradisional yang dimainkan yaitu 1. Gobak sodor. Gobak sodor yang merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. 2. Dolanan egrang. Dolanan egrang yang dilakukan secara berestafet. 3. Permainan Sunda Manda atau engklek yang mengharuskan pemainnya untuk menjaga keseimbangan di dalam kotak yang sudah dibuat. Tak hanya jadi permainan yang seru untuk dimainkan, Sunda Manda mengajarkan banyak nilai kebaikan dari kepatuhan, kejujuran, hingga pantang menyerah. 4. Nyunggu wakul, yaitu membawa wakul atau tempat nasi di atas kepala. Dan permainan yang terakhir yaitu estafet kaos gombrang dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama, kekompakan, ketepatan, dan kecepatan. Melalui permainan tradisional, peserta didik dapat belajar tentang pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, menghormati aturan main, dan menghadapi tantangan dengan semangat juang yang tinggi. Semua nilai-nilai tersebut membantu memperkuat jati diri dan karakter positif generasi muda sebagai penerus bangsa. Tahap keempat yaitu tahap bagikan, di mana seluruh peserta didik membagikan pengetahuannya akan kearifan lokal kepada warga sekolah, guru, dan perwakilan masyarakat dengan menuangkan aksi nyata berupa gelar karya dengan judul Amemangun Budaya Adiluhung. Kegiatan Proyek P5 diakhiri dengan penilaian sumatif dan refleksi. Demikian pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dengan tema kearifan lokal yang berjudul Amemangun Budaya Adiluhung. P5 Kearifan Lokal, Kreatif Berkarya, Lestarikan Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.